Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Lestari dari Universitas Dian Nuswantara Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu sistem peredaran darah? Kalau belum, saya kasih tahu ya. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menyalurkan berbagai macam zat penting seperti nutrisi, darah, dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan gambar sistem peredaran darah pada manusia. Nah, dapat kalian lihat, ini adalah sebuah gambar sistem peredaran darah pada manusia. Saya akan menunjukkan nama-nama dan fungsi dari masing-masing organ. Yang pertama, ada serambi kanan atau atrium kanan. Ini berfungsi menerima darah kotor atau darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang kedua, ada serambi atau atrium kiri. Ini berfungsi menerima darah bersih atau darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Yang ketiga, ada bilik atau ventrikel kanan yang berfungsi untuk memompa darah kotor atau darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Yang keempat, ada bilik atau ventrikel kiri yang berfungsi untuk memompa darah bersih atau oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kelima, ada vena pulmonari yang berfungsi membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Yang keenam, ada arteri pulmonari yang berfungsi mengalirkan darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Dan yang terakhir, ada paru-paru yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, itu tadi merupakan nama dan fungsi dari masing-masing organ. Nah, kalian tahu apa tidak? Peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana proses peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, di sini dapat kita lihat ada gambar sebuah sistem peredaran darah pada manusia. Di sini ada warna biru menunjukkan bahwa darah di sini kaya akan karbon dioksida, sedangkan yang berwarna merah darah yang kaya akan oksigen. Saya akan menjelaskan bagaimana proses peredaran darah besar. Bilik atau ventrikel kiri yang kaya akan oksigen memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri dan menuju ke seluruh tubuh. Setelah sampai di seluruh tubuh, terjadilah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian, darah yang kaya akan karbon dioksida kembali lagi ke jantung, melewati pembuluh vena, dan sampailah pada serambi atau atrium kanan. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan proses peredaran darah kecil pada manusia. Bilik atau ventrikel kanan yang kaya akan karbon dioksida memompa darah menuju paru-paru melewati pembuluh arteri pulmonari. Dan setelah sampai di paru-paru, terjadilah pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Kemudian, darah yang kaya akan oksigen kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuklah ke serambi kiri. Nah, itu tadi merupakan proses sistem peredaran darah pada manusia. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.